Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Topiknya adalah mengikuti sunnah Rasul. Kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasul? Jawabannya karena kita menaati Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi maknanya ikuti sunnahku, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga menyatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan di kalanganmu amroin, dua perkara, lan tadillu. Kalau mengikuti dua perkara itu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnat rasulihi. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jadi mengapa kita harus mengikuti sunnah Rasul? Jawabannya perintah Allah, dan karena kita mencintai Allah. Persoalannya, bagaimana caranya mengikuti sunnah Rasul? Kan Rasul itu sudah tidak ada. Jawabannya surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulallah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ingatlah bahwa di kalanganmu ada Rasul, anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum, apabila Rasul mengikuti keinginanmu, la'anittum, kalian akan mengalami kesulitan. Walakinnallaha habbaba ilaikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecintaan kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu, mencintai hambanya, wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi kasri amri minal la'anitum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecintaan sehingga habbaba ilaikumul iman, kita lebih cinta kepada iman, dan karroha ilaikumul fusuq, kita benci kepada kedurhakaan, wal isyan, dan kemaksiatan. Itulah ulaika humur rasyidun. Jadi walaupun Rasulullah SAW itu jasadnya sudah wafat, sudah dikubur, tetapi risalahnya, sunnahnya masih berjalan. Ketika ayat ini turun, surat Al-Hujurat, anna fikum Rasulullah, kepada para sahabat, masih ada jirim, masih ada jasadnya. Tapi ketika ayat ini kita baca sekarang ini, memang jasad Rasul itu sudah tiada, tetapi risalahnya abadi sampai akhir zaman. Karena Rasulullah SAW itu masih ada risalahnya, walaupun jasadnya tidak ada, maka Allah menetapkan setiap perilaku Rasul menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam pribadi Rasul itu uswatun hasanah, teladan yang baik, yang harus diikuti. Bagi siapa? Bagi yang yarjuna rahmatallah, bagi orang yang
mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan kebahagiaan di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mengikuti sunnah Rasul adalah berteladan kepada Rasul. Sekarang bagaimana caranya berteladan kepada Rasul, karena Rasulnya sudah tidak ada. Tadi saya katakan jasadnya sudah meninggal, tetapi risalahnya, hadisnya masih ada, atau sunnahnya masih ada, baik berupa qaul, ucapan, fi'al, perbuatan, takrir, persetujuan, ham, rencana, dan tarki, kesengajaan yang ditinggalkan oleh Rasul. Jadi 5 yang berkaitan dengan Rasul itu merupakan teladan, merupakan sumber yang harus kita ikuti. Maka dari 5 perkara tersebut terwujudlah di dalam hadis atau sunnah. Sunnah atau hadis itu ada 3 macam. Yang pertama hadis qudsi, yaitu isinya dari Allah, redaksinya dari Allah, tapi dikutip oleh Rasul. Oleh karena itu hadis qudsi sering menggunakan redaksi qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Contohnya qala Allah Ta'ala asyamu junnatun. Allah berfirman saum itu junnah, atau asyamu li wa ana ajzi bihi. Siam itu bagiku dan aku memberi pahala. Itu hadis qudsi. Atau ana qala Allah Ta'ala ana salisus syariqaini malam yahun ahaduhuma sahibahu. Aku beserta orang yang berserikat selama yang berserikat itu tidak ada yang khianat. Tapi kalau ada yang berkhianat, aku lepas dari perserikatan tersebut. Itu firman Allah, dikutip oleh Rasul. Itu namanya hadis qudsi. Kalau begitu firman Allah, apa bedanya dengan Quran? Bedanya, kalau Quran Rasul bukan mengutip, tapi hanya membacakan. Jadi firman Allah, isinya dari Allah, segala macamnya dari Allah. Oleh Rasul hanya dibacakan. Yatsluna kitabahu, atau yatsluna ayatahu, atau yatsluna ayatihi, membacakan Rasulullah kalau kepada Al-Quran. Itu hadis qudsi. Hadis yang kedua adalah hadis nabawi. Kalau hadis nabawi isinya tetap dari Allah, tetapi redaksinya Rasul. Maka disabdakan oleh beliau seperti al-jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bis syahawat. Hadis riwayat Muslim yang lahir 206, wafat 261. 261 riwayat Muslim. Surga itu dipenuhi dengan syahwat. Dipenuhi dengan keengganan. Surga itu hufat bil makarih, enggan. Melaksanakan jalan menuju surga itu berat. Wan nar hufat bisyahawat, sedangkan masuk neraka penuh dengan syahwat, keinginan. Itu sabda Rasul, itu ucapan Rasul. Isinya tetap dari Allah, tapi redaksinya Rasul. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah hadis sahabi. Kalau hadis sahabi isinya dari Rasul, tapi redaksinya sahabat, atau dilaksanakan oleh sahabat yang tidak terjadi di zaman Rasul. Contohnya apa? Salat tarawih. Zaman Rasul disebut Qiyamul Ramadan. Pelaksanaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid hanya 3 malam. Malam pertama Rasul sholat tarawih di masjid. Malam kedua banyak yang berjamaah.
Malam ketiga semakin banyak jamaah. Malam keempatnya Rasul tidak lagi sholat tarawih di masjid, tapi di rumahnya. Para sahabat menunggu Rasul datang ke masjid, tapi tidak datang. Besoknya ditanya, kenapa ya Rasulullah, kami nunggu di masjid, engkau tidak datang? Kata Rasulullah, saya takut menjadi wajib. Maka Rasul tidak ke masjid. Jadi tarawih di masjid adalah sunnah Rasul. Tetapi kalau berjamaah bukan hadis nabawi, tetapi hadis sahabi. Zaman Abu Bakar masih masing-masing. Tetapi ketika Umar bin Khattab yang lahir 4 tahun setelah Rasul lahir, bedanya usianya 4 tahun dengan Rasul, lebih muda. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah menyeru para sahabat, hai para sahabat, ayo kita angkat imam taraweh 1 orang saja berjamaah semuanya. Maka diangkatlah Ubay bin Ka'ab sebagai imam taraweh. Dan sejak itu para sahabat melaksanakan sholat taraweh ngahanca. Dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas dalam sholat taraweh itu. Sehingga pada saat itu ada bertanya kepada Umar, ya Umar, Anda kok berbuat bid'ah yang tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul? Maka Umar bin Khattab mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi. Nah, inilah bid'ah yang benar. Seperti ini. Jadi di zaman Rasul tidak berjamaah secara khusus, masing-masing. Zaman Abu Bakar juga demikian. Tetapi ketika zaman Umar, diangkat imam taraweh Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan ngehanca. Itu namanya hadis sahabi. Rasul bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'ir rasyidin. Kalian hendaklah berpegang kepada sunnahku dan mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Yaitu para khalifah yang mendapat petunjuk. Contoh kedua, di zaman Rasulullah tidak pernah terjadi, yaitu salat memakai mushaf seperti al-muhajirin. Membaca mushaf imamnya tidak pernah terjadi. Zaman Abu Bakar juga, zaman Umar. Tetapi setelah wafat Ali bin Abi Thalib, DKM-nya dipegang oleh Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu perempuan, istri Nabi yang lahir tahun 9 sebelum Hijriah, maka dia tidak jadi imam, maka mengangkatlah tabi'in namanya Dakwan. Abu Saleh Dakwan diangkatlah sebagai imam tetap melanjutkan Ubay bin Ka'ab, dan dipersilahkan Dakwan itu untuk membaca mushaf. Jadi setiap sholat Dakwan membaca mushaf Al-Quran. Kalau zaman Rasul belum ada mushafnya. Zaman Abu Bakar juga mushafnya belum ada. Zaman Umar sudah ada mushaf, tetapi masih para sahabat dengan hafalannya. Tapi ketika Aisyah menjadi pimpinan masjid, maka Dakwan menjadi imam, dan Dakwan itulah membaca mushaf Al-Quran. Untuk apa? Tentu maknanya supaya makmum mendengar Al-Quran secara keseluruhan. Jadi kita sholat membaca mushaf itu berdasar hadis sahabi. Hadis sahabi ada tarawihnya, ada membaca mushafnya. Jamaah rahimakumullah, tentu saja baik hadis qudsi, hadis nabawi, hadis sahabi, kalau semuanya itu sahih, kedudukannya sama sebagai teladan bagi Rasul. Karena hadis itu jumlahnya banyak dan beredar di mana-mana, dan disusun hadis itu secara resmi dan secara sistematis, itu baru terjadi pada zaman Khalifah ke-8 dinasti Muawiyah, namanya Umar bin Abdul Aziz.
Dia memerintahkan Abu Bakar, bukan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai gubernur untuk menjadi panitia penyusunan kitab hadis. Sejak itulah hadis disusun. Sehingga para ulama menyusun hadis. Kalau di zaman Rasul, hadis itu sudah ditulis, cuman tidak resmi. Jadi masing-masing ada sahabat yang minta izin kepada Rasul, seperti Abdullah bin Amr bin As, Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Hurairah. Dia penulis hadis di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain diizinkan oleh Rasul dan banyak yang tidak diizinkan. Jadi di zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali belum secara resmi, baru khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz yang wafat tahun 96 Hijriah. Itu ditulis secara resmi. Maka pada saat itulah hadis dikumpulkan, tetapi belum sistematis. Maka muncullah Imam Hanafi, Abu Hanifah menyusun Musnad Hanafi. Imam Maliki menyusun kitab hadis namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i yang diresmikan menjadi Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menyusun kitab Musnad Ahmad. Dan itu semuanya mereka para ulama menyusun hadis. Tetapi diseleksi hadis mana sahih, hadis mana dhaif belum terjadi. Baru pada zaman Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat tahun 256 Hijriah. Disusunlah oleh Muhammad Ismail Al-Bukhari menjadi Sahih Bukhari. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Muslim yang lahir 206, wafat 261. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah sehingga menjadi Kutubus Sab'ah, 7 kitab yang besar. Dan akhirnya menjadi kitab-kitab hadis yang begitu banyak. Sekarang ada Kutubus Sittah, ada Kutubus Sab'ah, ada Kutub Tis'ah, 9 kitab, ada 13 hadis yang semuanya 11 kitab hadis, bahkan 13 kitab hadis sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bisa diakses lewat internet. Ensiklopedi Hadis Nabawi itu 9 kitab hadis sudah ada terjemahnya. Jadi sekarang mengikuti sunnah Rasul itu cara yang gampang, tinggal ada keinginan, kemauan dan kesemangatan karena sudah ada terjemahnya. Kalau dulu zaman Imam Bukhari, zaman Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah belum ada komputer. Jadi nyusun cari hadis itu jalan-jalan ke sana kemari. Imam Bukhari dari Bukhara, kemudian ke Irak, ke Mekah, ke Madinah dan ke tempat-tempat yang lain, demikian juga Muslim. Kalau sekarang tinggal diam di rumah, kontak 9 kitab hadis sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Nikmat bagi kita mengikuti sunnah Rasul. Itu namanya al-masadir al-asliyah, sumber hadis yang asli, sumber hadis yang primer. Setelah sumber hadis yang primer ada al-masadir ghairil asliyah, sumber hadis yang tidak primer, yaitu kutipan-kutipan. Contohnya Bulughul Maram disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Ada An-Nawawi yaitu Al-Arba'in, itu yang lahir pada abad ke-7 Hijriah. Kemudian juga At-Taj Al-Jami'ul Usul, itu adalah hadis sekunder, bukan hadis primer, kutipan-kutipan. Ada juga dengan cara kutipan dari Al-Bukhari seperti Jawahirul Bukhari. Ada juga yang meriwayatkan yang tidak tercantum di dalam Bukhari dan Muslim tetapi ditemukan sanad, seperti Muhammad Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, itu Muhammad Al-Hakim nyusun. Ada juga yang mengutip dari mata rantai yang lain, walaupun ada
itu namanya mustakhraj, dan masih banyak lagi. Jadi kita dengan mengikuti sunnah Rasul akan dicintai Allah. Kedua, bagaimana cara mengikuti sunnah Rasul saat ini? Buka hadisnya. Bagaimana cara membuka hadis? Buka kitabnya langsung. Kalau tidak bisa buka kitabnya langsung, buka internet. 9 kitab sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, yaitu lidwa.com. Itu sudah ada dalam bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi situs-situs internet yang lain. Makanya kalau kita menerima informasi dari Facebook, dari WhatsApp, atau dari Twitter tentang hadis, cek dulu hadisnya ada atau tidak. Kalau hadis ada atau tidak, cek dulu sahih atau tidak. Dan itu semuanya bisa dikerjakan oleh siapapun. Ngerti bahasa Arab atau tidak, karena ada bahasa Indonesianya dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana mengikuti Rasul? Ada yang langsung dari Rasul, ada yang mengikuti apa yang dipraktekkan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila Rasul mencontohkan secara rutin yang dia perbuat, maka ikuti. Seperti sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti yang kalian lihat ketika aku sholat. Jadi mengikuti apa yang diberitakan oleh sahabat. Kalau di zaman Rasul mengikuti zaman, kita juga mengikuti zaman. Contohnya adalah walimah nikah. Ketika nikah dengan Siti Saudah orang Mekah, Rasul orang Mekah, walimahnya di Mekah, maka cara walimahnya gaya Mekah. Siti Saudah itu wafat tahun 55 Hijriah. Itu istri Rasul yang paling panjang usia, karena dia wafat berusia 125 tahun. Beda dengan Aisyah. Nah, ketika nikah dengan Aisyah, Rasul nikahnya di Mekah, akadnya di Mekah, tapi karena walimahnya di Madinah, maka cara walimahnya, hajatannya gaya orang Madinah. Nah, maka kalau kita mengikuti sunnah Rasul, kalau kita hajatnya di Mekah, silahkan gaya orang Mekah. Tapi kalau di Bandung, ya gaya orang Bandung. Karena Rasul juga begitu. Cara berpakaian Rasul. Ada orang Romawi, Syam, seperti Abdullah bin Salam masuk Islam. Tidak diganti pakaiannya, pakaian biasa saja. Tetapi ketika wanita-wanita jahiliyah pakaiannya buka aurat, pakai jilbab tertutup muka, tetapi dadanya terbuka, maka oleh Al-Quran dikatakan jalabib, dan sampai juyubihinna, jilbab itu dikoreksi, tapi modenya tidak diatur oleh Rasul dalam hal tertentu saja. Jadi kalau Rasulullah mengatur modenya saja, mengatur pokok-pokoknya saja, kita juga mengikuti pokok-pokoknya saja. Modenya tidak diatur oleh Rasul, ya kita juga tidak mengatur. Seperti pakaian juga, Rasul melarang untuk sama pakaian laki-laki dengan perempuan, kita juga tidak boleh, karena Rasul melarang. Kemudian nutup aurat, kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menandaskan harus indah dipandang. Bagus, kita juga diperintahkan. Jadi mencontoh Rasul, ada yang dilakukan oleh Rasul secara langsung dan diperintahkan untuk mengikutinya. Antara lain 3 yang paling pokok, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, kemudian khudu anni manasikakum, manasik haji, dan yang ketiga adalah hukum pidana. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Hukum pidana itu ditetapkan oleh Rasul. Ada hudud yang telah ditetapkan hukumnya secara rinci, ada takzir, yaitu berdasar ijtihad para hakim memahami Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja kalau kita berbicara mengikuti Rasul cukup panjang lebar, makanya di Masjid Al-Muhajirin ada pembagian tugas. Pak Usep itu Jumat pertama mengkaji Al-Quran,
dari sudut bacaan dan dari sudut terjemah, iktibarnya Pak Jajang minggu Jumat kedua tafsir Al-Quran, kemudian saya Jumat ketiga sunnah Rasul, saya kaji hadis, kemudian nanti Ishak Munawar itu membahas yang situasional yang berkaitan dengan judul kepentingan tertentu. Insya Allah dengan mengikuti semua yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Muhajirin, kita akan bisa mengikuti sunnah Rasul seperti apa yang digariskan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul tersebut. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.